beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana visi dan misi lembaga pendidikan ini dibentuk? Oke, jadi visi dan misi di lembaga ini dibentuk itu atas kesepakatan semua guru. Jadi adanya rapat bersama yang diadakan untuk menentukan visi dan misi sekolah. Yang kedua, apa nilai utama yang ingin ditanamkan kepada peserta didik yang ada di lembaga ini? Oke, jadi nilai utama yang perlu ditanamkan kepada peserta didik semua adalah bagaimana kita mewujudkan peserta yang beriman, cerdas, dan terampil serta mandiri. Jadi mereka bisa melakukan banyak hal dan tidak perlu menuntut apa yang menjadi kelemahan mereka. Yang ketiga, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam proses pembelajaran utama di lembaga ini? Jadi tantangan utama itu adalah perlunya kerjasama untuk bisa bagaimana mendidik banyak anak dalam banyak hal. Itu tantangan. Jadi ada latar belakang dari masing-masing siswa itu sangat berbeda. Jadi perlunya bagaimana cara guru untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak. Keempat, apa nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar dalam proses pendidikan di lembaga ini? Jadi nilai-nilai filosofis yang pertama adalah bagaimana menciptakan lingkungan. Jadi filosofi yang kami pakai di sini bagaimana mencerdaskan siswa. Jadi ada banyak hal yang bisa kita buat, tapi bagaimana kita bisa mencerdaskan siswa tersebut. Kelima, bagaimana filosofi pendidikan, misalnya humanisme, yang mempengaruhi kurikulum dan metode pembelajaran. Jadi ada banyak metode pelajaran yang sering dipakai oleh siswa. Dengan siswanya berjalan waktu sama modern, maka guru juga dituntut untuk bisa lebih kreatif dalam mengembangkan satu metode yang dipakai dalam sekolah. Jadi tidak hanya monoton sama, tapi banyak hal yang harus dilakukan supaya anak-anak lebih menarik perhatian mereka. Kelima, bagaimana pendidik menanamkan pemahaman moral alternatif kepada peserta didik. Jadi penanaman Moral. moral harusnya dimulai dari keluarga. Kalau belum punya moral dari keluarga sudah baik, tentu di sekolah itu cuma diponis saja. Kemudian ada teman-teman pendekatan misalnya hal-hal yang sudah perlu dilakukan di sekolah, bisa jadi bahwa ada teguran-teguran yang harus diberi sanksi. Yang keenam, adakah kebijakan khusus yang mencerminkan filosofi tertentu? Jadi kebijakan-kebijakan bisa dibuat, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa teguran itu harus dibuat dan dikeluarkan dengan begitu. Jadi ada teguran yang mungkin bagi anak supaya dia bisa berkembang. Jadi dia harus ada satu tekanan yang buat dia itu trauma dan bisa. Sudah kapan lembaga pendidikan ini berdiri dan apa tujuan awal pendirian? Jadi untuk sekolah ini mohon maaf karena ada yang baru, jadi entah ini berdirinya tahun berapa, maksudnya belum ditanyakan dulu. Pertanyaan yang berikut, apakah ada perubahan besar dalam visi misi atau pendekatan pendidikan sejak lembaga ini berdiri? Jadi ada perubahan banyak yang dilakukan. Bisa dilihat bahwa dia punya gedung sekolahnya lebih bagus, dia punya sarana-prasarana yang lebih lengkap dan lebih banyak kemajuan. Di sini juga sudah akreditasi A. Jadi itu mungkin perubahan besar. Adakah momen sejarah yang menjadi tonggak penting dalam lembaga ini? Di
bilang dong Mbak Kajar, tolong begini karena lancar ini nomor saya begini, ini kena bersih, Kayak bekas peringatan lukanya peringatan hari udah. raya saja. Kalau Bapak main Ikut bagaimana lembaga ini mempertimbangkan perkembangan psikologis pesan tadi dalam proses pembelajaran. panau semua ada nih Mbak. Bagaimana lembaga ini mempertimbangkan perkembangan psikologis peserta Masa kasih dos, oh ini bukan pakai proses masker. pembelajaran. Lupa ke minyak rambut saja. Pakai Bicara bisa jadi bahwa ada banyak perkembangan yang tidak apa-apa. Zamannya semakin modern. Tentu anak-anak juga berkembang pikir lebih kreatif, bahkan mereka lebih banyak mengakses internet dan lain sebagainya untuk mencari tahu banyak hal. Jadi kalau di dalam pembelajaran, guru-guru juga perlu punya wawasan yang lebih tinggi seperti apa bisa mendorong untuk lebih kreatif untuk sesuatu yang Apa metode atau pendekatan yang digunakan untuk memotivasi peserta didik